Ya terus saya ini harus manggil Pak silakan Mujiono mau ini. Mujib, mau John, karena kalau ada lagi panggilan. Nah, Abdul Mujib di pondok itu terus teman-teman nggak mau memanggil Mujib, Pak. Simu. Oh, Simu. Oh ya. Simu Mujib loh. Begitu Oh, ada. iya. Ada teman-teman yang manggil Simu itu ya. Namamu kok akeh tenan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Bisma. Bincang bersama sahabat Bawaslu. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa sahabat Bawaslu. Jadi di sini ada Bapak Mujiono dengan panggilan Bapak John. Beliau ini menjadi istimewa karena menjadi tamu di rumah sendiri, begitu Pak. Siap. Oke, sebelum lebih lanjut kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita mulai dulu dengan mengorek silsilah Bapak Mujiono kira-kira gitu. Kayak Wali Songo. Jadi bagaimana sisi menariknya Pak Mujiono ini sampai menjadi seorang tokoh Bawaslu gitu kan. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, 4. Open your eye and open your mouth. Ya, pantes Pak. Sebelum saya ngobrol, tapi saya mau mengomentari dulu Pak. Kita bakat juga dia dari host podcast. Lu mau komentar itu Pak. Cara membukanya itu beda Pak. Jadi sahabat Bawaslu perlu diketahui ini termasuk calon host permanen podcast Bawaslu. Kayaknya kebalik ini Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum lebih lanjut juga, karena kita ini berada di rumah Bawaslu gitu kan, jadi kita harus tetap menggaungkan salam Bawaslu gitu Pak Mujiono. Salam Bawaslu bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bang John. Pagi ini dalam kondisi sehat Bang John? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, sehat. Seger. Alhamdulillah. Walaupun puasa ya. Masih puasa kan? Insya Allah. Takutnya tadi datang ke sini untuk memperkuat puasa, sarapan dulu ya. Sarapannya tadi sahur Pak. Sahur, Pak. Alhamdulillah. Oke Bang John. Jadi yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu ya. Jadi Bang John ini emang menarik, punya sisi menarik begitu. Bagaimana karir beliau dari dunia apa tahu itu perleasingan ya. Betul. Seorang tokoh leasing gitu kan, kemudian bisa masuk sebagai anggota Bawaslu, ini kan usul loncatannya sangat besar menurut saya. Siap. Nah, Boleh Pak. Bang John ini karena beliau itu sampai dikasih nama Mujiono, nama resminya kan Mujiono. Pak Mujiono. Siap. Itu kan ada sejarahnya. Mujiono itu dulu bapak saya itu ngasih nama saya Mujiono, itu ada ceritanya. Jadi anak pertama meninggal, kemudian lama nggak punya anak Pak, gitu. Memuji sama Allah, gitu. Akhirnya ono, jadi Mujiono. Lah ceritanya gitu. Diwujudkan dalam sebuah nama ya. Sebuah nama Mujiono. Itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Yang artinya bersyukur kemudian karena berdoa kemudian ada. Alhamdulillah. Lanjut. Kemudian masih cerita nama Pak. Iya. Belum nanti cerita saya bisa masuk Bawaslu seperti apa. Ya. Baru nama aja sudah unik ya. Panjang. Jadi kemudian kebetulan bapak ini kan pengen anaknya sedikit menjadi anak yang soleh, akhirnya dipondok Pak. Alhamdulillah. Sama Yai dirubah nama saya, nama akhirat namanya. Alhamdulillah akhirat. Namanya jadi nama dunia ada Abdul akhirat. Mujib. Ya, seperti itu. Jadi sama Pak Yai nama akhiratnya itu namanya Abdul Mujib. Mujiono jadi Abdul Mujib. Islami banget itu. Ya, sebegitulah dia. Iya. Ya guys. Terus kemudian Abdul Mujib kuliah Pak.
yang ngasih nama John itu teman-teman kuliah oh gitu jadi kuliah Pakai bacaan nasi kuning enggak? anu senang merah Pak. Senang merah jadi di kuliah dikasih julukan John, tak tahu silsilahnya seperti apa kok dipanggil John ya. John gitu kan. Katanya di media sosial Facebook itu ada namanya Mujiono John. Iya, saya lihat itu kan ada John gitu. Oh, gitu ya. Iya, Itu, lebih itu keren namanya. gitu. Ya, kayaknya seperti itu Pak. Nah terus saya ini harus manggil Oh silakan mau Mujib, mau John karena kalau ada lagi panggilan. Nah, Abdul Mujib di pondok itu terus teman-teman itu nggak mau memanggil Mujib Pak. Simu. Oh Simu. Oh ya. Simu Mujib loh. Begitu Oh, ada. Iya. Ada teman-teman yang manggil Simu itu ya. Namamu kok akeh teman-teman. Seperti itu Pak. Jadi enaknya kita itu manggilnya gimana? Ya. Monggo Pak. Simu bisa ya. Simu Akhirat bisa. itu berbau akhirat Oh, Simu. iya. Pak Simu, Pak Mujib, Bang John silakan. Bangmu gitu. Oke. Itu sisi menarik dari Bang John ya. Jadi silakan sahabat-sahabat kalau ketemu Bang John di jalan ya bisa. Kalau ingin lebih akrab panggil Bang John. Kalau ingin yang lebih berakhirat gitu ya panggil Pak Mujib. Oke, siap. Abdul Mujib. Boleh. Pak. Nah, itu baru sisi nama aja sudah menarik beliaunya ini. Belum. Nah, ini kan kita berada di rumah Bawaslu gitu ya. Siap. Beliau ini salah satu komandannya di Bawaslu Bojonegoro sebagai Kordif apa Pak? Banyak Pak Kordif sampean itu banyak Pak. Data dan informasi. Humas data dan informasi. Kalau disingkat jadi apa itu? H2DI. 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 Kalau dulu ada Bubu HH ya. Sekarang H2DI. Oke. Sesuai dengan latar belakang pendidikan beliau seorang apa? Sarjana apa? Sarjana hukum. Pak. Sarjana hukum. Sudah pas kan? Pas. Sarjana hukum kemudian berada di Kordif hukum, humas, data dan informasi. Siap. Mungkin yang kurang pas itu ya yang data informasinya itu mungkin yang harus menggaduk-gadukkan itu. Harus banyak belajar. Ya, Pak. agak belajar dan agak ngoyo ya. Harus banyak belajar sama lulusan SPD Pak. Oh, SP. Oke. Sama beliau. Seperti itu Pak. Teknik tarbiyah. Iya. Ya, jadi kalau dari sisi pendidikan beliaunya sarjana hukum sudah pas lah gitu kan. Nah, tapi dari sisi latar belakang pekerjaan ini yang kayaknya juga memang agak unik juga. Beliau ini kalau tidak salah pernah menjadi pimpinan di sebuah perusahaan pembiayaan Iya. atau finance gitu Iya, ya. Benar begitu Pak ya? Betul Pak. Betul. Ceritanya gimana? Berapa tahun kira-kira bisa Oke, menjadi makasih, itu? Pak. Jangan Pak tuh Pak. Profesi itu sebenarnya ketidaksengajaan Pak. Mergo wis nikah, mau nikah butuh pekerjaan. Opo ae disaut gini kan. Tapi alhamdulillah ditekuni jadi pekerjaan. Alhamdulillah. Dan pada 2006 dulu saya ditawari teman untuk masuk di perusahaan pembiayaan. Aku ki wong cilik ngene kok jadi tukang tarik, itu kan juga masuk akal Pak. Debt collector. Debt collector Pak, pertama saya Pak. Debt collector Pak. Debt collector wongnya cilik, Cilik, tapi kok jadi debt collector kita saru. kecil-kecil cabai rawit. Oh, gitu, boleh juga. Pedes Pak sahabat. Tapi alhamdulillah kalau menurut saya kadang tidak bisa dilihat dari fisiknya, tapi kemampuan, bukan kok membanggakan Pak, tapi itu nyata. Cerita Pak. Iya. Saat itu saya masih ingat itu, saya masuk hari Jumat Pak di perusahaan pembiayaan. Langsung dikasih file sama pimpinan saya. Itu saya itu belum menjadi karyawan resmi belum Pak, baru bahasanya training lah. Dikasih file 3 saya Pak. Tak lihat ini file ini tujuannya untuk surat tugas penarikan. Jadi surat tugas penarikan Pak. Dikasih surat tugas penarikan ada 3 file. Tak lihat ini kayak ruwet Pak. Ini mesti sing parah-parah dikasihkan saya untuk menguji saya. Nah, akhirnya pas hari Jumat itu jam 10 saya masih ingat, jam 10 saya dikasih, jam 1 habis Jumatan saya kerjakan Pak. Jumatan dulu tapi. Jumatan dulu Pak. Oh, iya. Jumatan dulu.
Jumat saya kerjakan kebetulan ya di daerah Bojonegoro sini. Jam 2 kenapa? Berhasil Pak. Satu unit. Padahal itu pasti orang sudah Wah, pasti. ruwetnya setengah mati Pak ini. Jadi unit ini motornya sudah digadekan, dipindah tangankan, gitu. Terus kemudian dipindah tangan lagi. Jadi 2 tempat itu tak telusuri, akhirnya ketemu Pak. Akhirnya ketemu, tak negosiasi. Ya inilah saya lihat ilmu ini yang juga cocok di Bawaslu, gitu. Ini komunikasi Pak. Itu diantara seperti itu. Terus akhirnya saya dikasih bahasanya apresiasi kepada pimpinan. Mas, iki lho tak kekno wong iki ini sing iso. Kok sampean iso? Padahal cilik. Tidak perlu harus Besar ternyata ya. besar dan berkelahi, itu tidak perlu Pak. Nah ini karena secara pidana tidak boleh, ya toh. Iya. Nah, akhirnya bisa tak tarik dikasih penghormatan. Besoknya saya langsung dimasukkan sebagai karyawan tetap. Seperti itu Pak. Itu barokahnya mondok ya. Oh, kayaknya. Iya, kayaknya gitu. Jadi walaupun tubuh kecil, doanya besar. Ya, Pak. itu sih. Oke. Terus masuk di Bawaslu, yaitu tadi ilmu-ilmu itu kelihatannya yang bisa saya terapkan di Bawaslu. Komunikasi, negosiasi itu cocok di Bawaslu. Gitu. Siap. Masuk Pak Eko. Oke. Saya di finance 11 tahun Pak. Mulai 2006 sampai 2017. Lama juga ternyata. Ya. 11 tahun 2006 sampai 2017. Jadi 2006 sampai 2009 di Bojonegoro, 2010 sampai 2011 di Lamongan, kemudian di Jakarta, di Kalimantan, balik lagi di Bojonegoro. Malang melintang sebagai seorang finance. Diawali dari Debt debt collector collector. alias tukang tarik. Tarik Pak. Nah, ini Bang John ya. Ternyata untuk jadi tukang tarik gitu berhasil dan tidaknya tidak Tidak faktor faktor fisik harus besar dan medeni gitu. tapi harus negosiasi. Komunikasi. Apalagi Pak Kun ya, komunikasi. Negosiasi, Terus terus kemudian eksekusi. Yes. Masuk. Eksekusi. Lewat. Wanita. Wanita. Inilah Bang John. Ya. Bang John nama jalanannya ya. Oke, siap. Akhiratnya Mas Abdul Mujib. Ternyata memang sisi menariknya itu. Karena beliaunya ini mungkin untuk mengimbangi postur sebagai seorang debt collector. Dipilih-pilih ikut fitness kita betul. ya. Oh iya. Nge-gym Pak. Biar berotot Pak. Tapi itu Pak bonus Pak berotot. Yang penting kalau nge-gym itu Sehat, alhamdulillah sehat. Ini yang harus ditiru oleh sahabat-sahabat Bawaslu ya. Ya, sehat Jadi- Pak. Tujuan saya sehat. Sehat itu tujuannya, berotot itu bonusnya. Oke. Ini perlu disiarkan dan perlu disampaikan kepada pimpinan yang lain itu biar gitu. Iya. Nah, oke, terima kasih. Sekarang kita ini. Oke, kita lanjut. Jadi Bang John ini dari sisi kerjaan di dunia finance, beliaunya ini juga sukses. Selama 11 tahun 11 tahun menggawangi sebuah perusahaan finance dari anak buah sampai pimpinan, sampai seorang manajer kepala cabang di kabupaten. Nah, dari sisi keluarga beliaunya kayaknya juga sudah sukses. Parameter gampangnya itu kan anaknya sudah berapa Mas? 3 Pak. Anaknya sudah 3, alhamdulillah. Anak 3 ini menunjukkan kesuksesan dalam berkeluarga. Ini anaknya akeh. Tapi enggak nomor 1 semua kan? Takutnya itu 3 anak nomor 1 semua kan bahaya. Beda semua. Enggak Pak dia. Saya ini ibarat merpati Pak. Oh, gitu. Setia saya. Setia, alhamdulillah. Saya senang punya sahabat yang setia itu. Setiap tikungan ada ya. Besar. Cukup Pak, cukup. Asli bakat jadi host. Pak ujian. Istri baru 1, anak sudah 3. Sekarang di Bawaslu sudah. Oh, sebelum Bawaslu Pak Mujiono sudah menjadi ya?
apa dulu Panwaslu ya. Oh iya. Panwaslu Kabupaten. 2017. Sebelum lembaga ini menjadi permanen Bawaslu, Pak Ya. Mas Mujiono ini sudah menjadi komisioner Panwaslu di tahun 2017. 2017. Pasti kan ada tantangan-tantangan Wah, yang betul. luar biasa gitu Iya. kan. Bisa. Pak. Kira-kira nanti bisa membedakan antara apa dulu tuh pilkada ya, Pilkada. dan sudah melalui berapa event nih? Pilkada, pileg, Ya pemilu lah. pemilu Pilkada sama ya, pemilu. baru pemilu ya. Iya. Oke, ada dua event yang sudah dilalui ya kan. Bang John ini. Siap. Nah, mungkin perlu bisa diceritakan sedikit Oke. pengalamannya sebagai komisioner Panwaslu Oke. Kabupaten Bojonegoro tahun 2017. Terima kasih Mas Dian. Jadi saat itu ya dunia kepemiluan sebenarnya saya sih berawal dari KPPS lah. Ya dulu saya pernah jadi KPPS 2 periode ketua KPPS. Merangkak lagi dari bawah Ya, lagi dari bawah lagi KPPS. di kepemiluan di bidang Ah. kepemiluan di KPPS 2 kali, kemudian sedikit banyak sudah tahu lah bagaimana pemilu itu berlangsung, bagaimana proses demokrasi itu berlangsung. Insya Allah dari bawah sudah tahu. Akhirnya kita daftar menjadi Panwas, ya jadi Panwaslu Kabupaten, alhamdulillah terima Mas. Nah terima itu ya karena kondisi dulu kita itu tidak langsung serta-merta dipersiapkan dengan kondisi yang sudah siap apapun itu mengenai kantor, staf dan lain sebagainya kita belum punya. belum punya. Ah. Ya kita dulu bertiga, kebetulan saya, Pak Yasin sama Pak Mukhtar, yaitu pada saat itu. Keterima di bulan Agustus 2017. Masih ingat banget ya. Ya, 2017 dulu. Setelah keterima kita terus mau ngapain? Kita harus dilepas sendiri. Wes pokoknya apa caranya awakmu Urip diri. hidup sendiri. Enggak, Akhirnya belum ada BIMTEK juga ya? belum ada pada saat itu. Akhirnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah nyari tempat, nyari kantor. Nah, kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Sebelumnya kita itu nyari membuat pengajuan proposal macam-macam. Secara administrasi kita dari warung ke warung, Mas. Dari warung ke warung. Ngantornya di warung, Ngantornya sambil di warung, ngopi gitu sambil ya. ngopi. Perjuangan Pak. Betul. Ini Sama negara dengan- kok perjuangan Pak. Saya Iya. masih ingat sering yang kita tempati itu di warung sebelah sini Asia itu ada tempat warung. Saya di situ sering Sampai hafal gitu. ya di situ. Setelah itu kondisi itu sudah kita lalui, sempat kita lalui, sudah kita koordinasi dengan kabupaten. Pada saat itu juga alhamdulillah ya pemerintahan kabupaten kooperatif terhadap kita akhirnya mendapatkan pinjaman kantor yang di sini ini, yang di selatan alun-alun Jalan Pahlawan nomor 7 ini. Ya, setelah itu berjalan, staf kita sudah sedikit banyak kita perekrut, sudah tercukupi. Akhirnya alhamdulillah secara administrasi Panwaslu Kabupaten bisa berjalan, Menjalankan tugas. menjalankan tugas. Ya waktu itu kerjanya juga tidak lama Pak ya. Berapa? Betul. Jadi 1 tahunan ya. Iya 1 tahun. Satu tahunan harus mengawali cari kantor, cari Betul. staf dan lain sebagainya. Betul. 2018 kita kan Bawaslu ya. Oh iya iya Pak. Agustus. Iya sama ya. Suka juga sebagai Panwaslu yang fasilitas belum Belum tersedia. Gitu. Ya, gitu. Siap. Dan itu membuktikan Pak Bang John ini memang sudah menunjukkan kualitas gitu kan. Digembleng mulai dari jadi Panwaslu tanpa Panwaslu fasilitas, tanpa mengawali gitu kan. Iya. Nah, jadi saat ini masuk menjadi Bawaslu dengan fasilitas yang sudah ada, sudah tersedia walaupun ya tidak ya apa adanya. Gitu. Iya. Adanya insya Allah Bang John ini sudah siap sebagai seorang Alhamdulillah. komisioner Bawaslu. Insya Allah lebih mudah lah kira-kira begitu Pak. Insya Allah. Iya. Sekarang menjadi seorang Bawaslu Bawaslu sesuai dengan amanat undang-undang nomor berapa Pak Ibu? nomor 7. Oh nomor 7 tahun 2017. Ngetes kok dia nih. Siapa tahu orang kortif hukum lupa Gitu ya. lupa hukumnya itu kan bahaya Pak. Kan kira-kira itulah. Ya, jadi sesuai amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017
tahun 2017 Panwaslu Kabupaten sudah dipermanenkan jadi Bawaslu, dan Pak Mujiono sebagai salah satu penggawa Bawaslu Bojonegoro sebagai Koordif Hukum, Humas, Data dan Informasi. Nah, saat ini kan belum ada event nih Pak. Oh siap. Belum ada event, belum ada pemilu yang harus kita tangani, alias masih berapa tahun nih kira-kira tahun Ya, 2024 nanti kita baru akan ada pemilu. Ya pastinya diawali dari tahun proses awal paling kan di tahun 2023 kita sudah start gitu kan. Nah, di tahun-tahun ini atau waktu-waktu ini ketika tidak ada event kayak gini, ini kan biar sahabat Bawaslu, masyarakat secara umum tahu apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Ya, kira-kira yang dilakukan oleh Bang John selaku Koordif Hukum, Humas dan Data dan Informasi ini apa Bang? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Biar tidak dibilang no? Betul. Itu bilang nganggur. Betul. Ya. Pertanyaan ini sangat luar biasa sekali biar sahabat Bawaslu mengetahui bahwasanya Bawaslu selama tidak masa tahapan tapi tetap melakukan kegiatan. Yang pertama, satu di bidang hukum kita selalu meningkatkan kapasitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum. Penting gitu ya. Ya, kajian-kajian hukum. Artinya mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri. Ini saya ngomong di bidang hukum Mas. Ya. Ya, seperti kemarin coba kita ada dari provinsi untuk mengenai kajian Perbawaslu. Nah, Perbawaslu kita suruh ngasih masukan karena mempersiapkan di 2024 ini mana-mana Perbawaslu yang memang di lapangan itu kurang pas. Ya, peraturan butuh Bawaslu butuh perbaikan. Contoh-contoh seperti itu. Itu kita lakukan. Terus kita juga mensosialisasikan pada teman-teman SKPP bagaimana aturan Bawaslu ini, peraturan perundang-undangan ini kita sampaikan biar menjadi kepanjangan tangan menyampaikan kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Itu contoh-contoh kegiatan yang kita lakukan selama tahapan ini. Ya, di antaranya itu. Ngomong-ngomong soal Perbawaslu yang baru saja ada masukan ya untuk ada perbaikan. Ini kan juga berkait terhadap pelaksanaan pemilu-pemilu yang kemarin. Betul. Nah, ini kita agak sedikit evaluasi Pak ya kan. Kira-kira kalau menurut Bang John ini selaku Koordif Hukum ini saat pemilu kemarin, ya kan? Saat pemilu kemarin, saya kira karena saya juga merasakan Pak ini kan, bagaimana susahnya menerapkan peraturan perundang-undangan khususnya Perbawaslu, ya kan, yang kadang tidak sesuai dengan nurani kita, alias tidak cocok penerapannya di lapangan, ya kan. Ini kalau menurut Bang John apa nih yang mana aturan yang kurang pas gitu ya? Mana aturan yang kurang diterapkan pas di lapangan. Oke. Ini sesuai kenyataan kemarin lah. Terima kasih Mas Dian. Saya di pemilu kemarin, pilkada khususnya. Oh ya, pilkada, karena ini kemarin yang dimintai adalah terkait dengan pilkada. Ya, pilkada. Bukan Perbawaslunya yang saya sorot, tetapi malah Undang-Undang 10/2016. Khususnya di 187A. Pasal 2. Nah, itu terkait money politik. Money politik ya, gitu ya. Itu yang menurut saya, ini menurut pribadi saya perlu itu diperbaiki, perlu ada perbaikan. Kenapa? Karena di pasal 2 itu intinya pidana yang sama itu bagi penerima uang atau penerima money politik. Susah ya, itu kan. Kalau secara real kenyataannya pemberi dan penerima itu sama-sama kena pidana. Kelihatannya luar biasa itu. Tetapi itu malah menurut saya tidak luar biasa. Tidak luar biasa. Nah, logikanya seperti ini. Contoh Pak Dian menerima uang dari saya. Mana mungkin Pak Dian mau melaporkan ke Bawaslu ketika Pak Dian juga terkena pidana yang sama. Ancaman pidana. Ancamannya pun sama. Jangan untuk apa namanya? Untuk bersaksi aja. Bersaksi aja. Karena pengalaman sudah terjadi
dulu pada saat pilkada dulu ada yang mau melaporkan terkait hal itu. Ketika kita jelaskan di pasal 2 itu, akhirnya lapornya dicabut. Tidak jadi melaporkan tindak pidana money politik tersebut. Karena dia sendiri pun akan kena pidana yang sama halnya dengan pemberi, ya seperti itu. Itu yang poin, karena memang money politik itu memang menjadi suatu yang memang ya harus kita benar-benar serius dalam penanganannya. Ya seperti itu. Karena efeknya, imbasnya itu cukup luar biasa. Yang itu nyata ya, money politik. Walaupun kayak kentut kata betul. orang. Kedengaran suaranya, Tapi tidak kecium baunya, ya kan? Tapi ya, tidak terlihat wujudnya. Itu money politik. Itu money politik. Susah juga, Pak. Betul. Itu termasuk tantangan buat Bawaslu terkait hal penanganan pelanggaran mengenai Di pilkada, money politik di pilkada. Padahal saat ini money politik itu seperti apa bahasanya? Rahasia tapi sudah umum. Betul. Rahasia tapi sudah umum. Sementara di kabupaten kita sendiri di Bojonegoro ini urusan pemilu kayaknya memang dilihat tren dari tahun ke tahun gitu, dari pemilu ke pemilu untuk penanganan pelanggaran yang berawal dari laporan itu pun sudah jarang, Pak ya. Betul. Apalagi kalau si pelapor sendiri atau yang penerima dikenai sanksi pidana ya malah bersalah. Mungkin mau melaporkan ke Bawaslu seperti itu, Pak. Itu yang menjadi tantangan sebagai seorang Panwaslu. Kalau di Bawaslu sendiri gimana? Kalau undang-undang pemilu gimana, Pak? Kalau di undang-undang pemilu secara undang-undang 717 itu sudah tidak ada, Pak. Jadi yang dikenai pidana hanya pemberi saja. Pemberi saja. Cuma ini kayaknya ada hal yang ini ada pembagian waktu soal masa gitu kan. Di bidang money politik yang menentukan subjek atau pelaku money politik itu menjadi persoalan ya. Pasal berapa itu? 28 berapa itu? 285 atau 285. Pasal itu terkait itu ya. Ayat 1, 2, 3 yang membuktikan subjek pelaku money politik. Mungkin itu juga yang perlu betul. Jadi nanti ketika nanti ada pembahasan terkait itu nanti Bawaslu Bojonegoro bisa menyampaikan. Tapi kayaknya juga susah, Pak ini. Karena akan berkaitan undang-undang. merubah undang-undang yang juga akan berkaitan mengancam nasib si pembuat undang-undang sendiri, kira-kira kan begitu. Betul. Susah, Pak, kalau mau undang-undang. Ya, tapi paling tidak kita punya upaya. Tetap harus kita melaksanakan. Ya. Hukum itu kan harus bahasanya? Equality before the law gitu. Ini jurusan SPD luar biasa terkait istilah hukum. Apresiasi kata Bapak Mujiono yang hukum ini. Jadi semua orang itu kan harus sama di dalam saat di hadapan hukum kan gitu. Kira-kira begitu Pak Mujiono. Jadi sebagai Bawaslu, Pak Mujiono sebagai divisi hukum punya tugas besar. Soal revisi, harus bagaimana revisi ini yang dianggap tidak sesuai nantinya bisa sesuai. Kalau betul nanti pada masa tahapan juga harus berbuat adil kan, kira-kira begitu Pak. Walaupun saat ini masih jauh. Tapi paling tidak ini masyarakat juga harus tahu ya, sahabat Bawaslu secara keseluruhan dimanapun Anda berada, bahwa Bawaslu saat ini selain selain melakukan peningkatan kapasitas SDM kan, kita juga sudah punya upaya melakukan pengusulan revisi undang-undang kira-kira itu. Tapi selain itu mungkin Pak Mujin, selain itu yang mungkin bisa dilakukan di masa-masa non tahapan ini apa ya? Sosialisasi terhadap undang-undang itu yang memang di Bawaslu itu kan ada program SKPP ya, pengawasan pemilu. Nah itu kan sebagai itu memang program yang memang strategis sekali Pak dia. Jadi di situ kita bisa menyampaikan apa saja terkait peraturan Bawaslu yang nantinya bisa menjadi kepanjangan tangan buat Bawaslu untuk menyampaikan ke masyarakat. Itu contoh di situ. Di samping itu program-program yang lain adalah kampung money politik. Terus ada lagi kampung program yang lalu kita tindak lanjuti. Kita kemas dengan di situ ada banyak hal yang
bisa kita sampaikan ke situ. SKPP, Jadi SKPP, kemudian money politik, terus mendatangi pengawasan, sekolah-sekolah gitu ya. menyampaikan kepada Ya, sekolah-sekolah. saat ini masih libur Pak nih. Betul, Oh, betul, belum. betul. Belum pernah ke sekolah kan sekarang? Belum. Pak. Saya juga belum Pak. Ya semoga nanti bisa berjalan sesuai rencana lah Oke. gitu ya. Oke, jadi sahabat Bawaslu, banyak hal yang masih panjang ya kan, masih panjang yang harusnya kita gali dari Bang John ini. Sekaligus ini sosialisasi kelembagaan Bawaslu kira-kira. Jadi supaya masyarakat tahu dan kemudian jadi tingkatan merubah perilaku orang itu kan ada tingkatan Bang John ya. Mulai dari tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu kita berharap mereka akan merubah perilaku kira-kira begitu. Maka ini mau menjadi PR panjang Bawaslu untuk bisa berharap partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Sesuai tagline Bawaslu ya, bersama rakyat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama kita tegakkan keadilan pemilu. Jadi kita berharap masyarakat, harapan kami lah ya, dari masyarakat yang paham, yang sudah tahu, ikut bersama membantu proses demokrasi di negeri ini supaya benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang, berjalan demokratis, jujur, adil, gitu Pak. Betul. Gitu ya. Jadi kalau bahasa pondoknya itu beginilah, ibda binafsih. Ya kan ada bahasa. Beliau ini juga alumni. Asa kata ya, ibda binafsih. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah kita paham, kita mulai dari diri sendiri. Syukur-syukur bisa menularkan pada kanan kiri, saudara, tetangga gitu kan. Inilah fungsi dari kemarin kita membentuk SKPP itu apa itu namanya? Sekolah kader itu kan influencer gitu kan. Kita bentuk influencer itu fungsinya adalah untuk menjadi tangan panjang, mulut panjang Bawaslu untuk menyampaikan program yang dicita-citakan oleh negeri ini. Oke, mungkin cukup itu Bang John. Terima kasih. Kata penutup mungkin. Oke. Tidak perlu pesimis terhadap apa atau cita-cita apa yang mau kita raih. Selalu optimis, tetap semangat, jaga kesehatan, Ya. patuhi protokol kesehatan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih. Saya akhiri bincang channel Bisma bincang bersama sahabat Bawaslu di pertemuan kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf Bang John. Sama-sama. Semoga diberikan kesuksesan Bang John. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.